Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Bagi sebagian orang, kebahagiaan hanya ternilai oleh materi berlimpah yang terukur dari rumah mewah, mobil mewah, dan keuangan di atas rata-rata. Tetapi bahagia yang sejati adalah ketika kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan apa yang dimiliki saat ini. Nama gue Marcel, gue adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Gue punya 1 orang kakak perempuan, sebut aja namanya J, 1 kakak laki-laki, sebut aja namanya M. Gue berasal dari keluarga yang cukup saat gue masih kecil. Papa punya pekerjaan dan mama pun punya usaha pastry rumahan. Karena krisis ekonomi tahun 97, tahun 98, papa harus jobless dan seiring berjalannya waktu, usaha pastry mama pun bangkrut. Akhirnya papa memutuskan untuk kerja ke luar negeri secara ilegal dan mama mencoba bisnis lain sebagai agen chicken nugget rumahan yang dikenalkan oleh salah seorang sahabat perempuannya, sebut saja si DR. Hari ke hari berlalu, mama belum bisa mencukupi kebutuhan 3 anak yang masih sekolah. Ditambah lagi, papa belum bisa kirim uang ke Indonesia karena ketatnya peraturan pekerja ilegal di Taiwan. Berkabar pun ya hanya sesekali aja saat itu, karena akses telekomunikasi belum secanggih sekarang. Oleh karena demikian, mama berinisiatif untuk mencari pekerjaan tetap. Singkat cerita, mama telah bekerja di salah satu perusahaan coating asing sebagai marketing operasional selama beberapa bulan dan keuangan perlahan mulai membaik dari hari ke hari. Tahun 2001, papa pulang ke Indonesia. Uang yang dikumpulkan selama bekerja 2 tahun dan hasil tabungan kerja keras mama, akhirnya papa dan mama memutuskan untuk membeli rumah mewah di kawasan L Tangerang. Keadaan finansial semakin membaik, tetapi kakak perempuan gua mulai merasakan keanehan nih di diri mama dengan sahabatnya si DR ini. Karena apapun yang si DR minta langsung diberikan sama mama tanpa pikir panjang. Dari mulai minjem uang, terus suka jalan-jalan ke luar negeri, minta dibelikan barang seperti apa yang mau beli, pasti si DR itu minta dibeliin juga gitu. Hari ke hari persahabatan mereka juga sangat akrab banget. Yang mungkin di awal hanya sesekali aja bertemu membahas masalah distribusi chicken nugget tadi dan hanya sedikit basa-basi, ya kini jadi saling berkunjung satu sama lain setiap hari bahkan. Masuk ke awal teror di tahun 2002. Ketika rumah itu sudah hampir jadi, ada kecelakaan kulit bangunan terjatuh dari lantai 3 sehingga luka parah. Si pemborong, sebut aja namanya Pak T, menyarankan papa dengan memberikan syarat sesajen supaya tidak ada lagi kenaasan dan bala rintangan ya, yang macam-macam lah gitu. Dan pembangunan tersebut juga bisa berjalan lancar. Sontak ya papa menolak hal itu. Dan dia bilang, maaf, tapi saya nggak percaya pak. Itu cuma kecelakaan aja. Yang penting korban itu udah saya beri santunan dan saya akan tanggung jawab sampai pulih. Waktu berlalu, untungnya nggak ada lagi kejadian-kejadian itu. Sampai akhirnya hari yang ditunggu tiba. Rumah megah 4 lantai itu selesai. Banyaknya bawaan barang dari rumah lama membuat papa dan karyawannya kewalahan di hari pertama. Akhirnya papa memutuskan untuk menyuruh Mas G ini tidur di rumah baru karena sebagian barang kan sudah masuk, dan sambil juga membenahi barang yang masih menumpuk di ruang depan. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, papa kembali lagi ke rumah baru untuk drop barang sisa pindahan yang kemarin.
Ketika itu Mas G kelihatan pucat dan kayaknya sih nggak tidur. Dan dia langsung bilang, "Pak, maaf, saya kayaknya nggak mau lagi tidur di sini. Bahwa pertama saya digangguin sama ketawa kuntilanak dan suara anak kecil seperti berlari dan bermain gitu. Dengan hal itu Bapak hanya tertawa dan seolah nggak percaya. Itu suara tetangga belakang rumah kali." Papa balik tanya, "Enggak Pak, itu jelas bukan tetangga rumah belakang. Tetangga belakang itu kan kosong. Rumah kiri kanan juga kosong." Suara Mas G itu kayak memburu. Gue yang saat itu ikut dan dengar langsung cerita Mas G itu ya agak bergidik lah, ketakutan. Pindahan pun selesai. Oleh karena keinginan Papa, rumah itu diadakan ritual syukuran secara Buddhis. Ada seorang biksu yang dipanggil dan melakukan ritual seperti doa yang memercikan air suci ke sekeliling rumah. Oh ya, FEI, ini Papa gue dan Mama gue ini beda keyakinan. Papa gue seorang Buddhis dan Mama gue Muslim. Bertepatan di hari yang ketiga setelah rumah itu ditempati, nenek dan kakek dari Mama datang berkunjung. Karena gue kangen sama nenek, gue minta nenek untuk tidur di kamar gue di lantai 2. Menjelang jam 2 pagi menuju jam 3, nenek ini teriak-teriak histeris dan merontak lari ke kamar kakek di lantai 1. Sontak gue dan seisi rumah kaget. Menanyakan apa yang terjadi. Dengan nafas tersengal, dia pun menceritakan, "Tadi Mimi mimpi dicekik sama wanita berwujud menyeramkan kayak kuntilanak. Terus si wanita itu bilang, 'Pergi kamu nenek tua cerewet, mati kamu,' sambil mencekik itu." Lagi-lagi Papa gak percaya hal seperti itu. Gue yang saat itu denger dan lihat apa yang baru terjadi, ditambah keinget kejadian si Mas G tadi yang bilang ada kuntilanak di rumah ini, perlahan mulai percaya hal yang di luar logika manusia. Hari demi hari kejadian mistis makin mengganggu. Lebih teror kepada nenek yang gak berhenti, membuat nenek trauma dan memutuskan untuk menginap di rumah bibi yang rumahnya gak jauh dari rumah gua itu. Cerita terakhir yang gua denger dari nenek, katanya sekitar jam 11 atau jam 12 siang, nenek mau antar baju. Itu baju seragam ke kamar gua yang habis disetrika ART. Kamar gua ini letaknya itu ada di lantai 2 pojok, yang mana harus ngelewatin kamar mandi dulu. Saat itu nenek dengar seperti ada orang yang menggedor-gedor pintu dari dalam dan mencoba membuka eksel pintu. Prak prak prak, cek cek cek, ya kurang lebih kayak gitulah. Karena yang dia bilang saat itu kayak ada orang yang kekunci dan membuka pintu dari dalam. Karena penasaran siapa yang kekunci, dia coba teriak, "Siapa di dalam? Apa kekunci ya?" Nggak ada jawaban sama sekali. Suasana pun jadi hening. Ketika dibuka, kamar mandi itu gelap dan kosong. Seketika katanya kaki nenek itu langsung lemes. Setelah nenek memutuskan untuk menginap di rumah bibi gua, malam harinya gue memilih untuk gak tidur sendirian, melainkan gue ditemenin sama kakek. Di malam itu kepala gue kayak kerasa pusing banget dan segera gue mencoba untuk memejamkan mata. Badan gue terasa berat untuk digerakkan. Mulut gue tuh seperti terkunci. Ketika gue melihat sosok kuntilanak dengan rambut acak-acakan seperti orang gila, kulitnya pucat kayak gak ada darahnya. Terlihat juga matanya putih, gak ada bola matanya, kelopak dan kantung matanya hitam legam. Mulutnya tuh nyeringai serta kuku panjangnya tuh yang menjuntai. Kuntilanak itu terkekeh gitu. Terus dia bilang, "Ayo ikut aku." Dan langsung membekap wajah gue dengan bantal, sehingga nafas gue dan tenaga gue waktu itu udah mau habis. Di saat mungkin detik-detik terakhir, ya gue berdoa, "Tuhan, jika sudah waktunya saya mati, saya ikhlas. Tapi jangan biarkan nyawa saya diambil oleh dia." Sayup-sayup terdengar, ya, sel.
Kakek menggoyang-goyangkan tubuh gue mencoba membangunkan. Kamu kenapa? Gue yang sadar itu cuma mimpi langsung nangis jadi-jadinya. Karena mimpi itu kok kayak nyata banget. Ternyata kakek terbangun saat gue meronta-ronta seperti melawan sesuatu. Segera kakek membacakan ayat kursi di telinga gue dan menyuruh gue untuk tidur kembali karena gue harus besok sekolah. Selang beberapa menit baru terlelap, kuntilanak itu muncul lagi. Tetapi kali ini dia gak bisa mendekat. Dia langsung pergi sambil tertawanya yang melengking itulah. Kejadian itu buat gue sangat shock karena baru pertama kali gue ngeliat sosok kuntilanak dengan jelas dan jarak dekat. Walaupun hanya kena tindihan, tapi itu bener-bener buat gue sawanan sampai gue harus izin ke sekolah karena mendadak sakit panas. Ya, ternyata itu bukan kejadian terakhir. Itu baru awal permulaan dari mimpi-mimpi buruk gue selanjutnya deh. Gue jadi semakin peka sama hal-hal yang gak kasat mata tersebut. Dan ini teror yang sepertinya udah mulai gue rasain. Di hari lain, yang itu mungkin hal yang gak bisa dilupakan oleh Mbak Ima, seorang ART di rumah gue. Dia melihat sekelebat bayangan yang terlihat samar-samar seperti siluet wanita menuju ke arah kamar lantai 2. Dan gak lama suara sayup-sayup wanita yang memanggil-manggil namanya. Hatinya sedikit tenang saat ia menghampiri si sumber suara itu. Ternyata adalah kakak perempuan gue dengan wajah yang datar-datar aja. Belum sempat bertanya, ada perlu apa non manggil saya? Tiba-tiba telepon di bawah bunyi. Sesegera Mbak Ima tuh langsung meraih gagang telepon. Halo Mbak, ini saya J. Saya mau nanya, Mbak, apa botol minum saya ketinggalan di dapur ya? Saya cari di tas kok nggak ada ya? Suara itu benar, kakak perempuan gue. Mbak Ima baru sadar kalau si kakak gue ini udah berangkat dari kampus dari pagi. Gak kuat dengan peristiwa itu, Mbak Ima mendadak sakit. Sehingga dia minta pulang untuk udah selesai aja deh kerjaannya di sini. Mas Yono yang seorang supir diminta untuk mencarikan pengganti Mbak Ima. Kalau bisa yang satu kampung biar betah kata mama. Tapi naas, belum genap 1 bulan, Mbak Dewi udah ditunjukkan oleh hal-hal yang sama. Hantu yang menyerupai orang rumah saat ia melihat sosok Mas Yono di dapur. Dia mematung membawa tas dan berkata, ayo ikut aku mulai. Yang seketika dia gak sadar dan kesurupan. Lagi dan lagi kejadian mistis terus berdatangan seperti teror tidak berkesudahan. Entah pun beberapa kali gue juga melihat penampakan jelas bayangan hitam menembus tembok. Sosok asap tipis membentuk pocong mengerikan di sudut ruangan. Sampai di suatu hari dipanggillah Kiai hanya untuk mengetahui ada apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Dan rumah ini diberi pagar goib untuk menolak segala hal-hal negatif. Bu, di rumah ini sangat berbahaya. Mereka ingin jiwa manusia. Maka perbanyaklah sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Saya hanyalah perantara. Tetapi ibu yang menjalankan. Pagar goib pun gak akan ada efeknya jika gak memegari hati dengan iman kepada Sang Pencipta. Saya juga melihat ada kiriman di rumah ini yang membuat semakin mencekam. Teruslah berdoa Bu, supaya kuasa jahat tidak memenuhi seluruh rumah ini, kata sang kiai tersebut. Mungkin benar saat itu iman kami sekeluarga sangat lemah. Hingga bukannya keadaan membaik, teror di rumah semakin menjadi-jadi. Di hari libur sekolah, setelah sarapan pagi, ada bisikan menggema yang terngiang-ngiang di telinga. Ayo sini, ikut aku. Tubuh ini seperti terhipnotis mengikuti suara itu menuju dapur. Suara itu jelas seperti anak perempuan yang sangat lirih dan parau. Saat di dapur, tangan ini langsung mencari pisau tajam. Dan tiba-tiba pisau itu sudah gue arahkan ke perut gue sendiri. Suara itu berkata lagi, ayo, ini gak akan sakit, cuman sebentar kok. Nanti kamu bisa main sama aku. Kamu bisa lihat aku. Gue seperti orang yang hilang kemampuan untuk melepaskan pisau itu dari tangan gue sendiri. Sampai akhirnya, Dek, kamu ngapain sih? Kok mainin pisau gini?
Suara kakak perempuan gue mengagetkan, seraya memeluk gue dari belakang. Sulit masuk di akal rasanya, anak kelas 3 SD udah ada pikiran terkutuk untuk bunuh diri. Tetapi itulah yang terjadi. Bersyukur belum terjadi luka apapun. Dan setelah peristiwa itu gue semakin takut untuk ke dapur, walaupun di pagi atau siang hari. Hal-hal yang mengerikan mulai muncul. Ketika Mas Yono ingin memanaskan mesin mobil pagi hari, dia melihat kakak laki-laki sedang ada di dalam mobil mama dengan membawa gunting dengan tatapan kosong. Aku mau putusin rem mobil mama, biar mama mati, biar tahu rasa. Mas Yono berusaha menyadarkan kakak laki-laki. Istighfar kamu, Em. Masa mama kamu sendiri mau kamu celakain? Gak lama kakak gua M ini seperti terhenyak sadar dan linglung. Kenapa ya dia ada di mobil itu? Segera Mas Yono menyampaikan kejadian itu kepada mama. Mama sendiri gak habis pikir, masa iya anak kelas 2 SMP mau mencelakain ibunya. Padahal kakak gue yang namanya M ini orangnya pendiam dan gak banyak aneh-aneh. Kejadian-kejadian di luar nalar ini membuat papa mama terganggu. Hampir setiap hari mereka jadi ribut satu sama lain. Papa yang gak percaya akan hal-hal tahayul menganggap semua itu bukan hal yang penting. Yang ada rumah itu gak hanya menyeramkan tapi juga mencekam karena seringnya cekcok dan adu mulut di antara mereka yang tak apa sebenarnya sebabnya. Sore itu sekitar jam 7 malam, kakek gua dan mama itu lagi ada di teras belakang. Mama yang saat itu sedang telepon dengan rekannya tiba-tiba membanting HP dan berlari ke arah gudang belakang yang gelap. Dia teriak, "Ah!" Dia langsung menabrakkan diri ke sudut tembok siku. "Astagfirullah ya Allah!" Kakek teriak menyadarkan mama. Gue hanya terduduk lemas, berharap pemandangan yang gue lihat barusan itu bukan hal yang nyata. Segera kakek bacain ayat kursi yang ditiupkan ke tubuh mama. Mama sadar dan menjerit, "Bapak, tolong, saya ditarik makhluk hitam tinggi besar." Kakek yang terlihat marah segera menaburkan garam di sekeliling gudang itu dan terdengar seperti ada geraman makhluk dari dalam gudang. Tidak terhitung banyaknya teror dari penampakan bayangan kuntilanak, hantu anak kecil, genderuwo hitam, pocong, kepala yang menggelinding, jin yang menyerupai suara kuntilanak, suara piano yang berdenting, tindihan, hingga jin-jin yang menghasut dari tahun 2002 sampai 2006. Dan ya, sepertinya kami udah mulai terbiasa dengan mereka. Puncaknya ketika mama mengetahui hal mencurigakan dari DR yang sahabat perempuannya tadi di awal part diceritakan. Mungkin Tuhan sudah membuka mata mama untuk sadar. Saat itu mama sudah rugi ratusan juta karena penipuan dan penggelapan dengan bisnis palsunya. Tetapi mama memilih memutuskan komunikasi dan menjauh dari DR. Daripada melaporkannya ke polisi, bagi mama lebih baik memaafkan. Hingga suatu hari gua melihat ceceran tanah yang di depan kamar mama. Gak tahu dari mana itu ceceran tanah itu, langsung gue teriak, gue panggil kakek. Pas kakek cek, ternyata itu tanah kuburan yang masih bau wangi-wangi, mungkin bunga. Langsung kakek kencingin tanah kuburan itu dan siram air panas. Sebulan berlalu setelah kejadian tanah kuburan itu, usaha papa mama mulai bangkrut dan mama papa bercerai. Rumah itu pun dijual dengan harga yang murah. Masih menjadi misteri sebenarnya, entah siapa dan mengapa yang tega menyebabkan kehancuran ini. Hanya bisa menerka-nerka aja siapa dan tanpa tahu apa buktinya. Beberapa tahun berlalu setelah perceraian, entah karena kebetulan atau tidak, di hari itu ada seorang yang mencari mama. Seorang bapak-bapak yang terlihat bersahaja dan memperkenalkan diri sebagai Pak Haji P. Segera langsung kedatangannya diterima baik oleh mama. Ternyata beliau itu adalah guru spiritualnya mama yang ketika dulu belajar di pondok pesantren.
Sepertinya bapak ini memiliki ilmu kebatinan yang tinggi juga. Perbincangan ringan pun mengalir hingga ketika suasana haru mulai pecah saat menceritakan kejadian-kejadian aneh dan menyakitkan di rumah lama. Pak Haji hanya mengangguk-angguk dan menyimak baik-baik. Ia tersenyum lalu berkata, "Nak, maafkan aja DR. Bapak tahu siapa dia. Apa yang sudah hilang, ikhlaskan aja lah. Kelak Allah akan mengganti jika kita mau ikhlas. Oh ya nak, apa kamu ingat ketika mengunjungi Bapak dengan DR saat kamu hendak membangun rumah baru beberapa tahun yang lalu? Awalnya Bapak nggak naruh rasa curiga apapun. Tetapi beberapa bulan kemudian DR itu menemui Bapak sendirian. Gak tahu apa yang ada di pikiran DR, dia meminta Bapak untuk mengguna-guna kamu nak, dan mencelakakan kamu agar katanya kamu bisa sadar. Dia menangis-nangis karena kamu itu udah jahat sama dia, kamu tuh sombong. Dia berkata, berapapun jumlahnya saya akan bayar Pak. Saya mau dia ini diberi pelajaran. Ya, sontak Bapak marah dan langsung usir DR. Yang Bapak tahu sebenarnya mata hatinya itu dibutakan sama rasa iri dan dengki. Dia ingin menghancurkan semuanya dan membuat kamu gak nyaman di rumah itu. Mendengar akan hal itu, Mama sangat terpukul. Bagaimana bisa sahabat sejatinya mengkhianati dia berkali-kali, apalagi dengan ilmu hitam. Akan nasihat dari Pak Haji ini, Mama mencoba untuk melambangkan dada dan memaafkan apa yang telah dibuat. Sebagai penutup, si DR ini akhirnya meninggal karena sakit komplikasi. Di sisa hidupnya si DR ini juga menderita karena jatuh miskin, semua uangnya habis dipakai berobat. Ya, dan gue juga berdoa supaya DR ini diampuni dari segala dosa-dosanya, rumah itu pun masih ada dan masih dihuni. Gue juga berdoa supaya orang yang mendiami rumah itu dihindari dari segala macam gangguan setan dan hasutan-hasutan jin. Amin. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.